Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin. Para jamaah Rumah Al-Quran Raudhatul Muhibbin dan jamaah kajian tauhid.com rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa, semoga Allah Ta'ala memberkahi aktivitas kita ini dan mencatatnya sebagai amal ibadah yang diridhoi olehnya, serta mencatatnya sebagai amalan yang memperberat timbangan amalan kebaikan kita di akhirat. Allahumma amin. Pada pertemuan pagi hari ini insyaallah ta'ala kita akan mempelajari sesuatu yang spesial di hari yang spesial, yaitu rahasia indah di hari Arafah. Di hari Arafah. Karena pada hari ini Allah telah mudahkan kita untuk menjalani hari yang sangat agung, yaitu hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Yang mana hari ini memiliki kekhususan tersendiri, yang Allah Ta'ala muliakan hari ini melebihi hari-hari yang lainnya. Allah mengkhususkan hari-hari tertentu. Allah mengkhususkan hari tertentu, waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, amalan tertentu, melebihi sebagian yang lainnya. Karena memang ada hal yang spesial di dalamnya. Allah memuliakan sesuatu yang spesial tersebut. Oleh karena itu hendaklah kita sebagai hamba Allah benar-benar memanfaatkan sesuatu yang spesial itu untuk menjadi orang yang spesial juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bersikap sesuai dengan tuntutan keridhaan Allah yang ada dalam syariat Allah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita perhatikan share screen berikut ini agar lebih jelas dan lebih mudah untuk dipahami insyaallah ta'ala. Dengan mohon taufik kepada Allah, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin pertama yang hendak kita pelajari biidznillah ta'ala adalah apakah yang dimaksud dengan hari
Arafah. Apakah yang dimaksud dengan hari Arafah? Kata Arafah itu sendiri, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, adalah nama salah satu tempat manasik haji. Arafah atau Arafat adalah salah satu tempat manasik haji yang terletak di antara Mekah dan Taif di kerajaan Saudi Arabia. Semoga Allah Ta'ala menjaganya dan menjaga seluruh negeri kaum muslimin. Allahumma amin. Kalau dilihat dari jaraknya dari Mekah sekitar 20 km. Dan dari Mina sekitar 16 km dan dari Muzdalifah sekitar 20 km. Itulah kalau disebut Arafah atau Arafat sebagai nama sebuah daerah. Adapun hari Arafah adalah hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah. Saat jamaah haji melaksanakan rukun haji wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Adapun dalil penamaan dengan hari Arafah itu diantaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah. Sedangkan penamaan Arafah terdapat berbagai pendapat apa sebab penamaan tersebut. Ada yang mengatakan disebut Arafah karena memang saat itulah dilaksanakan ibadah haji berupa wukuf di Arafah. Ada pula yang mengatakan bahwa karena pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam tahu bahwa mimpinya benar dari wahyu. Ada pula yang menyatakan bahwa karena pada hari itu Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Hawa. Setelah berpisah saat turun dari surga. Ada pula yang menyatakan bahwa karena orang-orang yang sedang haji naik ke gunung saat wukuf di Arafah, walaupun tentunya ini ada penjelasan tersendiri masalah ini, terlepas dari tata cara wukuf di Arafah, namun ini maksudnya adalah menyampaikan berbagai pendapat tentang sebab penamaan Arafah. Ada pembahasan apakah orang-orang yang sedang haji itu disyariatkan untuk naik ke dataran yang tinggi saat wukuf di Arafah. Nah, ini ada pembahasan tersendiri. Kemudian di antara penamaan, sebab penamaan Arafah adalah karena orang-orang mengakui dosa pada hari tersebut. Itulah beberapa pendapat dan masih ada pendapat yang lainnya yang semuanya tadi membahas tentang sebab penamaan Arafah. Sikap kita bagaimana? Selama tidak ada dalil yang menunjukkan dasar
penamaan Arafah tersebut tentu kita tidak berani menentukan secara yakin 100% bahwasanya itu adalah sebab penamaan Arafah. Baik. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, poin yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah keutamaan hari Arafah. Banyak keutamaan hari Arafah. Di antaranya saja. Yang pertama, hari Arafah adalah hari kesempurnaan agama Islam. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 3 dan juga sebagaimana dalam hadis Sahihain juga demikian. Yang kedua adalah hari Arafah adalah hari raya bagi orang yang sedang berwukuf di Arafah. Sebagaimana dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan An-Nasai, dan yang lainnya. Juga demikian, hari Arafah adalah hari yang Allah bersumpah dengannya. Sebagaimana dalam surat Al-Buruj ayat 3. Dan juga demikian, hari Arafah adalah hari ketika Allah mengambil janji setiap manusia yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, sebagaimana juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Baru dari 4 keutamaan hari Arafah ini saja kita sudah bisa menyimpulkan betapa tingginya keutamaan hari Arafah. Apalagi kalau ditambah dengan keutamaan-keutamaan yang lain. Yang menunjukkan tentang keutamaan hari Arafah. Seperti misalnya hari Arafah adalah salah satu dari hari terbaik dalam setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr." Tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah, dan tidak ada amal pada hari-hari tersebut yang lebih dicintainya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitab tafsirnya menjelaskan
terkait dengan dalil ini dan dalil-dalil lain. Yang kesimpulannya adalah siang 10 hari pertama, siangnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih utama dibandingkan hari-hari lain. Meskipun dibandingkan dengan siang 10 terakhir Ramadan. Jadi siang dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini, kalau dibandingkan dengan siang 10 hari terakhir di bulan Ramadan, mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah siang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Dan yang dimaksud dengan siang adalah semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Namun berdasarkan dalil yang lain, 10 malam akhir Ramadan itu lebih utama dibandingkan dengan 10 malam Dzulhijjah. Mengapa? Karena mengandung malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan demikian, berdasarkan hadis ini dan dalil yang lainnya, hari Arafah adalah salah satu hari terbaik dalam setahun. Karena masuk dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan kita berada di siangnya. Yaitu di hari yang terbaiknya. Di hari-hari yang terbaiknya maksudnya. Karena siang adalah semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan hari Arafah yang lainnya, bahwa hari Arafah adalah hari ampunan dosa dan pembebasan dari neraka. Serta hari di mana Allah membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang hal ini. Yang ketujuh, hari Arafah adalah salah satu dari hari-hari di bulan haram. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-39. Juga demikian, hari Arafah jadi untuk dalil surat At-Taubah ayat yang ke-39 tentang bulan haram, mohon dicek nantinya, barangkali keliru menyebutkan apa namanya ayat dan nomor suratnya. Kemudian yang ke-8 adalah hari Arafah adalah salah satu dari hari di bulan haji. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat ke
197 Allah Ta'ala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Sedangkan pada saat itu jamaah haji berdasarkan dalil yang lainnya mereka wukuf di Arafah. Dengan demikian hari Arafah termasuk salah satu dari bulan haji. Dan keutamaan yang lainnya, hari Arafah adalah salah satu dari hari yang maklumat. Yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-28. Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan. Nah, salah satu hari yang ditentukan itu adalah hari Arafah. Dan keutamaan yang lainnya di hari Arafah ini. Maka kita berada dalam satu hari, hanya satu hari. Tapi Masya Allah keutamaan-keutamaannya demikian banyaknya. Dan setiap keutamaan-keutamaan ini, sebagaimana telah saya sebutkan tadi, semuanya ada dalil yang mendasarinya. Tentu seorang yang beriman terhadap wahyu Allah, terhadap dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah, orang yang berakal sehat akan merasa rugi tidak manfaatkan hari yang mana disebut-sebut dalam Al-Quran lebih dari satu ayat, dalam banyak ayatnya, dan dalam Al-Hadis disebutkan juga semuanya terdapat dalam dalil tersebut pembahasan tentang kemuliaan hari Arafah. Disebut berulang kali dalam dalil tentang kemuliaannya. Oleh karena itu bersyukur kita kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini kita bisa manfaatkan hari Arafah ini dengan melakukan sebuah ibadah yang mulia, yaitu thalabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu syar'i, yang mana di dalam hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti sebuah jalan yang di situ dia mempelajari ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya masuk ke dalam surga dengan sebab itu. Ulama menjelaskan dari hadis ini bahwa disebutkan khusus ibadah mempelajari ilmu syar'i sebagai hal yang ganjarannya adalah dimudahkan masuk ke dalam surga. Ini menunjukkan bahwa ibadah mempelajari ilmu syar'i adalah sebuah ibadah yang sangat besar pengaruhnya, sangat besar penyebabnya seseorang yang melaksanakan ibadah tersebut untuk masuk ke dalam surga dengan mudah. Maka kita sedang beribadah dengan sebuah ibadah yang kita berharap kepada Allah. Allah masukkan kita, Allah mudahkan jalan kita masuk ke dalam surga dengan sebab bermajelis ilmu syar'i ini, apalagi di bulan yang bulan yang mulia dan di hari yang sangat mulia. Kemudian pembahasan yang ketiga, mana yang lebih utama, hari Arafah atau hari raya Idul Adha?
ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian ulama berpendapat hari Arafah adalah hari terbaik dalam setahun. Sehingga konsekuensi dari pendapat ini, hari Arafah lebih utama dari hari raya Idul Adha. Namun sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hari raya Idul Adha adalah hari terbaik dalam setahun. Melebihi dari keutamaan hari Arafah. Dan Syekh bin Baz menjelaskan, sesungguhnya hari Arafah adalah hari yang mulia. Hari tersebut adalah hari terbaik dalam setahun menurut sebagian ulama. Sedangkan ulama lain menyatakan hari terbaik adalah hari raya Idul Adha. Dan beliau menyatakan bahwa kedua pendapat tersebut sama-sama pendapat yang kuat. Masya Allah. Kalau ternyata di sisi Allah, menurut Allah, hari Arafah lah hari yang lebih mulia daripada hari Idul Adha, maka sekali lagi kita wajib bersyukur pada Allah Ta'ala pada detik ini. Allah permudah kita menghindari sekian banyak kemaksiatan dan menyibukkan diri dengan melakukan ketaatan kepada Allah dengan sebuah ibadah yang dalam hadis tadi termasuk ibadah penyebab terbesar mudahnya seorang masuk ke dalam surga. Semoga Allah Ta'ala mudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Kemudian para jamaah rahimani wa rahimakumullah, lalu di hari yang sangat mulia ini, apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, yang selayaknya dilakukan oleh kaum muslimin non jamaah haji? Di hari Arafah ini, amalan-amalan apa yang tertuntut dalam syariat Islam untuk dilakukan oleh kaum muslimin non jamaah haji di hari Arafah ini? Banyak. Yang pertama, anjuran melakukan seluruh amal soleh, terutama amal wajib pada hari Arafah. Karena apa? Dalam hadis yang sudah saya sampaikan tadi dan hadis berikut ini menunjukkan bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hambanya melakukan ketaatan amal saleh di dalamnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bahwa tidak ada hari di mana amal saleh dalam 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini yang lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari, dibandingkan hari-hari yang lainnya. Saya ulangi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sabdanya, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahab ila Allah minhu fi hadhil ayyam al-ashar." Tidak ada hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, meskipun berjihad di jalan Allah, beliau menjawab bagaimana? Meskipun jihad di jalan Allah, kecuali seorang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun. Masya Allah. Itu inti makna hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Juga demikian, hadis yang lainnya yang juga sahih, yang menjelaskan bahwa tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah
Dan tidak ada amal pada hari-hari tersebut yang lebih dicintainya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, tahmid pada hari-hari tersebut. Dari kedua dalil tersebut bahwa maka sholat, puasa, baca Al-Quran, berzikir, berdakwah, atau sodako yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah pada siang harinya, termasuk siang hari Arafah ini, lebih baik daripada jika dilakukan di siang selain hari-hari tersebut. Bahkan meskipun amal soleh yang dilakukan ini tergolong kurang afdal, tapi jika dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah pada siang hari, akan lebih Allah cintai daripada amalan yang afdal jika dilakukan di siang selain hari-hari tersebut. Jadi kalau ada amalan kurang afdal, yang satu ada satu jenis amalan yang sama-sama kurang afdal, tapi jika dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah di siang harinya, dan jenis amalan yang sama dilakukan di selain 10 hari tersebut, maka tetap saja akan lebih Allah cintai jika amalan tersebut diamalkan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah pada siang harinya, daripada kalau diamalkan di siang hari selain hari-hari tersebut. Bahkan jika dibandingkan dengan jihad sekalipun, kecuali satu jenis jihad saja, seseorang yang keluar untuk berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak ada yang kembali sedikit pun, maka kedua dalil tersebut benar-benar mendorong seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah untuk berlomba-lomba melakukan amal ketaatan pada hari 10 hari awal di bulan Dzulhijjah pada siang harinya, khususnya terlebih lagi pada hari Arafah ini. Dan kedua dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkannya memperbanyak amalan soleh secara umum. Lebih-lebih lagi kalau amalan wajib. Mengapa? Karena amalan wajib itu lebih dicintai oleh Allah daripada amalan yang sunnah. Rasulullah SAW telah menjelaskan ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari, menyebutkan tentang firman Allah dalam hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya indi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaih. Dan hambaku, wa ma taqarraba ilayya, dan hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku. Saya ulangi kalimatnya, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahab ilayya mimma aftaradtu alaih. Bukan indi tapi abdi. Dan hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Dan hambaku tidaklah mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa contoh amalan wajib itu? Ya misalnya tentu yang pertama kalinya adalah bertaubat dari seluruh dosa. Ini wajib. Terutama dosa syirik dan setingkatnya. Sholat 5 waktu wajib. Puasa qadha wajib. Puasa qadha Ramadan. Dan juga demikian menunaikan zakat mal wajib.
Nahi mungkar wajib bagi yang mampu melakukannya. Juga demikian menunaikan kafarah birrul walidain, silaturahim, kewajiban mencari nafkah yang halal, membayar hutang. Ini amalan-amalan wajib. Jadi dahulukan amalan wajib berdasarkan hadis. Di atas amalan wajib tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menunaikan kewajiban bermasyarakat, bernegara dalam rangka menunaikan ketaatan kepada ulil amri pemerintah kita selama tidak dalam kemaksiatan. Ini termasuk amalan wajib yang tertuntut untuk kita amalkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, terlebih lagi hari Arafah. Meskipun secara umum amalan soleh itu tertuntut untuk dilakukan di hari Arafah ini, namun amalan wajib itulah yang paling utama. Dan setelah itu amalan-amalan tertentu yang memang ada dalil khusus. Apa itu contohnya? Puasa Arafah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang puasa Arafah. Maka beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa Arafah itu dapat melebur dosa tahun lalu dan tahun depan. Dosa apakah yang dilebur dalam hadis ini? Ulama menjelaskan bahwa peleburan dosa dalam hadis ini dengan syarat menghindari dosa besar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis lainnya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan terdapat hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang artinya bahwa puasa hari Arafah dapat melebur 2 tahun dan puasa hari Asyura dapat melebur 1 tahun. Akan tapi penyebutan secara umum bahwa ia dapat melebur dosa, hal itu tidak harus bermakna melebur dosa-dosa besar tanpa taubat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang lain bahwa intinya salat Jumat ke Jumat yang lain, puasa Ramadan ke puasa Ramadan yang lain dapat melebur dosa di antara keduanya jika menghindari dosa besar. Padahal sholat itu lebih agung dibandingkan puasa. Dibandingkan sholat Jumat itu lebih agung dibandingkan dengan puasa Arafah. Dan puasa Ramadan itu juga lebih agung dibandingkan puasa Arafah. Tetapi sholat Jumat tersebut, puasa Ramadan tersebut tidak dapat melebur dosa kecuali dengan menghindari dosa besar. Maka tentunya janganlah seorang menyangka bahwa puasa sunnah sehari atau 2 hari dapat melebur dosa-dosa besar. Kemudian yang ketiga adalah memberi makan untuk buka puasa Arafah. Terutama bagi yang berhalangan puasa Arafah. Mungkin karena sakit,
karena haid, sedang safar, atau karena beraktivitas berat, meskipun orang-orang ini jika memang kebiasaannya di tahun-tahun yang lalu melakukan puasa Arafah, dan di tahun ini dia demikian kuatnya tekadnya untuk melakukan puasa Arafah, tetapi terhalangi dengan udzur-udzur tadi, seandainya udzur-udzur tadi sakit, haid, safar, aktivitas berat tidak ada, maka dia akan melakukan puasa Arafah. Maka semoga orang-orang yang seperti ini mendapatkan pahalanya sempurna seperti dia melakukan puasa Arafah. Allahumma amin. Karena memang demikian yang ditunjukkan dalam hadis yang lainnya. Tetapi ada satu solusi yang ini bisa dilakukan juga oleh orang-orang yang berhalangan berpuasa Arafah, sehingga semakin menambah pahala, yaitu seperti yang dianjurkan oleh Nabi SAW, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri shaim syai'a. Siapa yang memberi makan, berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun juga. Hadis ini sahih. Apalagi jika orang yang diberi makan buka puasa Arafah ini adalah kerabat sendiri, maka bisa semakin lebih besar karena ada pahala buka puasa, pahala memberi makan berbuka puasa Arafah, dan ada pahala silaturahim kalau itu termasuk kerabat yang arham dia. Dan juga demikian ditambah lagi jika kerabat tersebut fakir, maka lebih lagi diharapkan pahalanya karena ada keutamaan berikan makan kepada orang yang fakir. Tetapi jika ada pilihan memberi makan buka puasa Arafah kepada kerabatnya yang tidak fakir, sedangkan selain kerabat ada juga yang perlu diberi makan buka puasa Arafah selain kerabat, namun orang tersebut fakir dan tidak memiliki makanan yang cukup untuk berbuka, sementara kita pun tidak memiliki harta untuk membelikan makanan dua-duanya, harus milih salah satu misalnya, atau karena tidak memiliki kesempatan atau tidak mendapatkan kesempatan waktu, kecuali hanya memberi satu saja, maka pilihannya apa ini? Yaitu kepada yang non kerabat tapi fakir dan tidak memiliki makanan yang cukup untuk berbuka. Maka itu lebih didahulukan, lebih besar pahalanya karena dia telah memenuhi kebutuhannya. Adapun kerabat tadi meskipun kerabat namun dia mampu untuk apa? Membeli makanan berbuka puasa di bulan Arafah, di hari Arafah, maka ini meskipun kalau kita mendapatkan pahalanya, tetapi tidak sebesar pahala ketika kita memberi makan berbuka kepada non kerabat tapi fakir dan tidak memiliki makanan yang cukup untuk berbuka, tidak lebih besar. Jadi intinya yang lebih besar pahalanya adalah memberi makan buka puasa kepada non kerabat tapi fakir dan tidak memiliki makanan yang cukup untuk berbuka. Kemudian
yang berikutnya adalah memperbanyak tahlil, takbir, dan tahmid pada hari Arafah. Bahwa disunahkan baca takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah di 10 hari awal Dzulhijjah. Dan mengeraskan hal itu di masjid-masjid, rumah, jalanan, di jalan, dan di semua tempat yang diperbolehkan dan layak menyebut Allah, yaitu zikrullah. Mengapa demikian? Karena Nabi SAW telah menjelaskan dalam hadis ini bahwa tidak ada hari yang lebih mulia di sisi Allah dan tidak ada amal pada hari-hari tersebut yang lebih dicintainya daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah tahlil, takbir, dan tahmid pada hari-hari tersebut. Disebutkan secara spesifik oleh Rasulullah SAW, tahlil, la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, alhamdulillah. Dahulu salafus saleh jika masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, mereka bersungguh-sungguh melakukan berbagai amal saleh yang mereka memperbanyak zikir, doa, dan mengagungkan Allah. Sebagaimana Imam Bukhari menyebutkan hal ini, Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, pakar fikih dan pakar hadis di kalangan sahabat, dua orang ini keluar, pernah dikisahkan oleh Imam Bukhari, keluar menuju pasar pada 10 hari awal Dzulhijjah. Mereka berdua bertakbir dan orang-orang ikut bertakbir dengan takbir keduanya. Juga demikian Al-Bukhari meriwayatkan pula hal yang semisal dilakukan oleh Umar bin Khattab, bahkan Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu bertakbir dan jamaah di masjid serta orang-orang di pasar ikut bertakbir sehingga suara takbir bergetar membahana. Ini menunjukkan bahwa takbir disunahkan untuk dikeraskan pada hari-hari ini dan ini bagi pria, adapun bagi wanita dipelankan. Dan ini kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin adalah salah satu sunnah yang telah banyak ditinggalkan pada zaman ini. Sampai pun oleh orang saleh, oleh sebagian orang-orang saleh. Padahal ini menyelisih amalan salafus saleh yang telah disebutkan di atas. Padahal namanya menghidupkan sunnah, pelaksanaan sunnah yang hampir punah misalnya, itu mendapatkan ganjaran tersendiri. Barang siapa yang menghidupkan di antara sunnah Rasulullah SAW yang telah punah atau yang telah banyak tidak dilakukan, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Lalu bagaimana lafaz-lafaz takbir? Tidak ada dalil lafaz tertentu dari Nabi SAW pada hari-hari ini, maka kita mencontoh lafaz takbir dari sahabat dan tabi'in. Di antaranya seperti Ibnu Mas'ud, takbir Ibnu Mas'ud dengan sanad yang sahih. Allahu Akbarnya 2 kali, setelah itu la ilaha illallah, setelah itu Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang sering salah diantaranya adalah walillah ilham, itu salah. Yang benar walillahil hamdu. Ya. Bukan ilham tapi alhamdu. Walillahil hamd. Bukan ilham, hilham kalau disambung dengan sebelumnya. Juga demikian di antara riwayat yang sangat sahih juga adalah takbirnya Salman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Takbirnya pakar tafsir di kalangan sahabat Ibnu Abbas.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Dan yang lainnya. Dan takbir itu pada hari-hari ini ada, pada 10 hari ini ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu apa? Takbir yang disunahkan terus diucapkan. Baik pagi maupun petang, siang, sore, sebelum maupun sudah sholat pada setiap waktu. Adapun takbir muqayyad, takbir yang terikat setelah selesai sholat 5 waktu. Kapan disunahkan takbir mutlak? Yaitu pada 10 awal Dzulhijjah. Dan seluruh hari-hari tasyrik, yaitu hari ke-11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Jadi itulah takbir mutlak. Dimulai dari semenjak masuk bulan Dzulhijjah, yaitu setelah terbenam matahari di akhir bulan Dzulqa'dah, sampai akhir hari tasyrik, yaitu ditandai dengan terbenamnya matahari pada hari ke-13 Dzulhijjah. Itu semua waktu-waktu takbir mutlak. 10 awal Dzulhijjah dan seluruh hari-hari tasyrik yang 3 hari tersebut. Itu disunahkan takbir mutlak, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, seluruh waktu. Enggak sebelum, enggak sudah sholat, seluruh waktu. Yang memang di situ tidak ada, tentunya di luar waktu sholat. Jadi yang memungkinkan untuk apa? Kita mengucapkan takbir mutlak dengan lafaz-lafaz takbir tadi. Yang sudah saya contohkan dari as-salafus saleh. Adapun takbir muqayyad, kapan takbir muqayyad? Takbir muqayyad itu dimulai semenjak fajar hari Arafah. Ini tadi, begitu masuk waktu subuh, sudah mulai takbir muqayyad. Sampai terbenam matahari akhir hari tasyrik. Ketika kapan? Ketika selesai salam dari salat fardu. Dan setelah istighfar 3 kali. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus langsung, dan setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, mulailah diucapkan takbir muqayyad ini. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini semua takbir untuk selain jamaah haji, sedangkan untuk jamaah haji memulai takbirnya baginya adalah mulai takbir baginya semenjak zuhur hari 10 Dzulhijjah. Wallahu a'lam. Kemudian di antara amalan soleh yang tertuntut untuk dilakukan pada hari Arafah, ini yang terakhir, adalah berdoa pada hari Arafah. Keutamaan berdoa di hari Arafah itu ada beberapa hadis tentangnya, di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa bersalawat, dan bersalawat adalah amalan saleh, karena mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendoakan apa salawat itu? Salawat dan salam itu mendoakan agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah di sisi malaikat muqarrabin dan diselamatkan dari segala keburukan. Itulah
salawat. Maka jangan bakhil bersalawat. Ketika nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, apalagi di hari Arafah ini. Hadis yang menunjukkan keutamaan doa di hari Arafah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min yaumin akthar min an yu'tiqallah fihi abdan minan nar min yaumi Arafah wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim al malaika fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari yang lebih banyak membebaskan. Saya ulangi, tidak ada hari yang Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka selain hari Arafah. Selain pada hari Arafah. Jadi Masya Allah, hari ini, hari Arafah ini, Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka. Sesungguhnya pada hari Arafah, Allah mendekat dan membanggakan mereka kepada para malaikat. Seraya berfirman, apa yang diinginkan mereka. Masya Allah. Jadi ini menunjukkan keutamaan berdoa ya pada hari Arafah. Sampai Allah berfirman apa yang diinginkan mereka. Dan jangan lupa pada hari ini Allah lebih banyak membebaskan hambanya dari neraka dibandingkan hari-hari yang lainnya. Semoga kita termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Allahumma amin. Juga demikian hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairud du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Masya Allah. Statusnya apa? Bukan asal doa. Asal doa saja, doa kebaikan itu sudah kemuliaan tersendiri. Ini disebut khairud doa. Sebaik-baik doa. Du'a'u yaumi Arafah. Doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultuhu wan nabiyyun min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku dan para nabi sebelumku ucapkan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, ini kalimat tauhid yang statusnya terbaik dari ucapannya siapa? Para nabi. Bahkan terbaik dari ucapannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ganjarannya sangat besar sekali mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ucapkan itu di hari Arafah ini. Maka pada hari Arafah, pada hari Arafah ini, hendaklah seseorang berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosanya, dan agar Allah menyelamatkannya dari api neraka, dan agar Allah memasukkannya ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa azab. Dan hendaklah seseorang memperhatikan bagaimana ulama menjelaskan dan mempraktekkan pengamalan hadis ini. Talhah bin Ubaid pernah menjelaskan, saya ulangi, Al-Baji rahimahullah pernah menjelaskan tentang hadis sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah ini. Apa kata beliau? Maksudnya adalah zikir atau doa yang paling banyak keberkahannya
dan paling banyak pahalanya dan paling dekat untuk dikabulkan adalah doa hari Arafah. Coba keutamaannya 3 loh. Maksud sebaik-baik doa itu keutamaannya 3. 1, doa yang paling banyak keberkahannya. Keberkahan itu apa toh? Keberkahan itu kebaikan yang banyak dan tetapnya kebaikan itu terus didapatkan. Nah, setiap doa kebaikan itu tentu ada keberkahan yang Allah anugerahkan padanya. Nah, lebih khusus, terkhusus doa Arafah, itu keberkahan yang Allah limpahkan padanya, keberkahan yang paling banyak. Satu kalimat kita ucapkan dengan khusyuk, dengan adab doa yang kita penuhi semuanya, kita ucapkan di hari Arafah ini, maka kita akan dapatkan keberkahan yang sangat banyak, bahkan paling banyak melebihi daripada doa-doa kita pada hari selain Arafah. Yang kedua, maksud khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah adalah paling banyak pahalanya. Masya Allah. Setiap satu huruf dari doa yang kita ucapkan, kita berharap pahala yang banyak. Dan yang ketiga adalah paling dekat untuk dikabulkan. Mustajab. Sudah mustajab, paling banyak pahalanya, paling banyak keberkahannya, maka jangan ditinggalkan berdoa pada hari ini. Para ulama memang berbeda pendapat tentang keutamaan berdoa pada hari Arafah. Apakah khusus hanya berlaku bagi orang yang berada di Arafah atau berlaku bagi yang berada di tempat lain? Hanya khusus bagi jamaah haji yang berada di Arafah ataupun yang non haji di berbagai penjuru dunia selain di Arafah? Pendapat yang paling kuat dari pendapat ulama adalah bahwa keutamaan ini bersifat umum. Sebab kaitannya dengan hari, bukan tempat. Memang tidak diragukan bahwa siapa yang berada di Arafah, berarti padanya terkumpul 2 keutamaan. Keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Jadi kalau bisa menunaikan haji dan sedang wukuf di Arafah, maka berdoalah. Dia dapat 2 keutamaan tempat dan keutamaan waktu. Akan tapi bagi yang jamaah non haji, bagi yang non haji, non jamaah haji, kita ini yang sedang di negeri kita ini, di hari Arafah ini, maka simaklah bagaimana sebagian kalangan salafus soleh memanfaatkan waktu ini, hari ini, sebagai yaitu hari Arafah ini, sebagai waktu yang sangat emas untuk berdoa. Di antara mereka ada yang mempraktekkan, walaupun tidak ada dalil yang spesifik tentang hal ini, tetapi praktek sebagian as-salafus saleh seperti itu. Sebagian mereka itu sampai berkumpul di masjid untuk berdoa dan berzikir pada hari Arafah. Di antaranya yang melakukan hal ini adalah pakar tafsir yang termasuk paling paham Al-Quran di antara sahabat, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan Imam Ahmad pun juga menyatakan boleh berkumpul di masjid pada hari Arafah untuk berdoa dan berzikir. Al-Qadhi pun juga menyatakan tidak mengapa berkumpul pada sore hari di Arafah, di tempat selain Arafah. Dan Hasan menyebutkan bahwa orang yang pertama melakukannya di kota Basrah adalah Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu. Yaitu Ibnu Abbas rahimahullah, dan
Imam Ahmad pun juga mengatakan demikian. Orang yang pertama kali melakukannya adalah Ibnu Abbas dan Amr bin Huraith. Juga demikian Hasan, Bakar, Thabit, Muhammad bin Wasi' juga pernah menyatakan dahulu mereka berkumpul dahulu as-salafus saleh, sebagian as-salafus saleh berkumpul di masjid pada hari Arafah. Walaupun Imam Ahmad menyatakan tidak mengapa, tapi ketika beliau ditanya, apakah engkau melakukannya? Beliau menyatakan, adapun aku tidak melakukannya. Jadi intinya, beliau tidak melarang orang yang melakukannya, meskipun beliau sendiri tidak melakukannya, yaitu berkumpul di masjid untuk berdoa, berzikir. Baik, semua ini menunjukkan bahwa intinya mereka ini semangat sekali memanfaatkan hari Arafah sebagai hari doa, hari zikir, hari bertakbir, bertahmid, bertahlil. Apalagi kalau seseorang memanfaatkan sore hari di Arafah nanti di akhir-akhir mau buka puasa dan dia dalam kondisi sedang berpuasa. Ulama menjelaskan bahwa ketika seorang berpuasa dan di sore hari menjelang buka puasa dia berdoa, maka itu lebih memungkinkan mustajab, dikabulkan oleh Allah. Mengapa? Kondisi ketika itu saat lemah-lemahnya orang, detik-detik menjelang buka puasa. Sehingga seorang yang berdoa, seorang yang berpuasa di akhir-akhir penghujung mau buka puasa itu berdoa, maka lebih memungkinkan untuk khusyuk, merendahkan diri di hadapan Allah. Dalam kondisi dia membutuhkan makanan dari Allah, membutuhkan rezeki dari Allah. Sebentar lagi dia ingin berbuka puasa. Dalam kondisi lapar, badan lemah itu lebih khusyuk. Oleh karena itu, barang siapa yang hari ini berpuasa, maka manfaatkan detik-detik mau buka puasa untuk berdoa di hari Arafah ini, dengan saat puasa, sedang berpuasa Arafah ini, dan lebih lagi jika dilakukan di masjid, maka terkumpul 3 keutamaan. Keutamaan tempat yaitu di masjid, keutamaan waktu yaitu waktu doa mustajab dikabulkan di hari Arafah, dan ketiga keutamaan keadaan seorang sedang berpuasa doa mustajab, apalagi di akhir-akhir apa? Mau buka puasa sore hari. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, dan kita beralih pada pertanyaan. Ya, bismillah.